Timnas Israel dipastikan lolos dan akan berlaga di Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023 mendatang. Kedatangan Timnas sepak bola Israel ke Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U20 menuai sorotan. Sejumlah elemen masyarakat juga turut menolak kedatangan Israel. Meski menerima Timnas Israel bermain di tanah air, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina dan juga perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Adapun partisipasi semua tim dan aturan main U20 ditetapkan oleh FIFA. Dalam kaitan ini, Ketua tentang tuan rumah Indonesia di U20 tidak akan goyah sedikit pun posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina. Jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan, sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi, itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur politik, diplomatik, keamanan dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti diumumkan. Adapun partisipasi semua tim dan aturan main under 20 ditetapkan oleh FIFA. Dalam kaitan ini, ketuan rumahan Indonesia di U20 tidak akan goyahkan sedikit pun posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina. Saya akan coba elaborasi lebih jauh dari perspektif hukum internasional terkait dengan polemik Timnas Israel ke Indonesia ini bersama dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore Prof. Hikmahanto, Reinhard Sirait di studio. Selamat sore, Reinhard. Baik, ya. Prof, bagaimana melihat soal polemik Timnas Israel ke Indonesia ini? Apakah memang secara aturannya memang tidak ada atau pemerintah tidak bisa mengintervensi terkait dengan kedatangan Timnas Israel? Apalagi kalau kita bicara ini soal konteks olahraga. Oke, pertama ya, posisi dasar kita adalah tentu kita berada di sisi rakyat Palestina yang tanahnya diokupasi oleh Israel, dan itu konsisten kita lakukan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kalau ada event-event olahraga, event apapun, dan mereka itu biasanya tidak ada tempatnya adalah di suatu negara. Nah, biasanya tempat yang katakanlah akan ditunjuk itu merupakan suatu kehormatan, seperti misalnya Olimpiade ataupun yang sekarang ini sepak bola U20, bahkan mungkin suatu hari nanti Piala Dunia. Kalau misalnya event-event ini diselenggarakan di Indonesia, tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia. Tapi ingat bahwa Indonesia tidak punya hak untuk melakukan intervensi siapa tim yang boleh bermain dari negara mana. Karena apa? Karena ini semuanya kita serahkan kepada event organizer-nya. Dan yang kedua adalah siapa yang memenangi pertandingan tersebut yang masuk dalam kualifikasi. Kalau kita mengatakan bahwa tidak boleh misalnya dari Israel masuk, kita tidak akan pernah bermimpi Olimpiade akan diselenggarakan di Indonesia. Karena apa? Dalam penyelenggaraan Olimpiade itu mengundang semua negara. Dan dalam perspektif Olimpiade, mereka menganggap bahwa Israel adalah sebuah negara. Jadi mereka harus memasukkan Israel. Nah, jadi menurut saya ini harusnya dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Tidak berarti bahwa kalau misalnya penyelenggaraan U20 nanti di Indonesia, di mana ada tim Israel ikut bertanding, itu berarti kita lemah di dalam perjuangan kita terhadap Palestina. Sama sekali itu tidak berkorelasi. Oke, baik Prof. Tapi kemudian kita tahu ada klausul ya, Kepres ini mengenai Indonesia tidak boleh kemudian mengibarkan atau kemudian memutar lagu kebangsaan Israel. Ini bagaimana kalau kemudian Israel akhirnya jadi datang dan bertanding di Indonesia?
Ya, menurut saya kalaupun itu diputar, itu tidak diputar oleh Indonesia, tidak dikendaki, bukan dikendalikan dalam konteks Indonesia. Oke. Karena yang memutar itu adalah event organizer-nya, yaitu FIFA yang menyelenggarakan U20, yang kebetulan diselenggarakan di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi kalaupun itu nanti kejadian, itu bukan lagi atas kehendak pemerintah Indonesia, tapi ada aturan FIFA, sehingga kemudian sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi aturan yang dimiliki oleh FIFA, begitu Prof? Betul sekali. Seperti saya katakan, masalah event organizer-nya, katakanlah FIFA, itu merupakan urusan dalam negeri FIFA yang kita tidak bisa intervensi, meskipun itu bukan negara, begitu ya. Siapa yang menang, apa lagu yang diperdengarkan dan lain sebagainya. Sepanjang kita bersedia menjadi tuan rumah, ya kita harus menerima apapun yang dikendaki oleh FIFA, dan kita tidak boleh membatasi FIFA seperti itu. Oke, kalau begitu sekarang bagaimana sikap pemerintah seharusnya, Prof, dalam polemik ini? Di satu sisi memang mungkin tidak bisa mengintervensi aturan FIFA, tapi di sisi lain ada elemen penolakan yang ini bisa terus bergulir dan bisa kemudian membesar sebetulnya. Apakah diperlukan sikap tegas atau bagaimana, Prof? Pertama adalah pemerintah tentu harus mengedukasi publik kita bahwa pemerintah kalau misalnya menghost menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan oleh FIFA itu tidak sama sekali melemahkan posisi pemerintah untuk mendukung Palestina, ya, untuk mendapatkan tanah mereka kembali. Yang kedua adalah pemerintah tentu sudah membolehkan FIFA menyelenggarakan di sini, maka kita harus menghormati dan mengamankan apa yang sedang diselenggarakan oleh FIFA. Dan yang ketiga, tentu pemerintah harus bisa memastikan, menjamin keamanan dari semua pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan internasional ini di Indonesia. Oke, kalau kemudian Prof. Hikmanto dikatakan tentu pemerintah tidak bisa mengintervensi aturan FIFA ya, meskipun ada kepres begitu. Apakah kemudian ada jalur lain? Katakanlah pemerintah lewat Kementerian Olahraga misalnya, itu melakukan diplomasi, diskusi dengan FIFA misalnya, berkaca dari dinamika yang terjadi di Indonesia terkait dengan kedatangan timnas Israel ini? Kalau misalnya itu yang diinginkan, sebaiknya sejak awal pemerintah tidak perlu menerima tawaran FIFA untuk menyelenggarakan event ini di Indonesia. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sejak awal ya ditawarkan oleh FIFA ke siapapun. Nah, kita karena kita ingin bahwa nama Indonesia ini muncul di dunia, kita ingin bahwa perhelatan sepak bola internasional itu diadakan di Indonesia sehingga bisa menarik minat para pebola-pebola kita. Kita ingin supaya mungkin mata dunia tertuju pada Indonesia sehingga bisa meningkatkan wisatawan yang datang ke Indonesia dan lain sebagainya. Itu kan yang kita inginkan, tapi kita harus tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh FIFA. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang bagaimana tugas pemerintah mengedukasi publik bahwa kedatangan timnas Israel tidak sedikit pun mengganggu konsistensi Indonesia dalam hal mendukung perjuangan rakyat Palestina, meskipun kemudian ada kedatangan tim Israel yang kemudian ini akan tidak bisa mengintervensi aturan dari FIFA. Kita akan lihat bagaimana, Prof, dinamikanya ke depan, tapi mudah-mudahan ini bisa kemudian ada solusi yang tepat terkait dengan polemik ini. Terima kasih banyak Prof. Hikmanto Juwana sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom. Terima kasih. Dan kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura Semarang Surabaya, 4 orang meninggal dunia. Informasinya kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.